Aduh, samplo, sorry. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi aku udah nyobain kurang lebih 3 Smart TV Android Xiaomi. Dan yang satu ini merupakan keluaran teranyar ya, baru aja launching Xiaomi TV A2 43 inch. Harganya 3,999 juta dan menghadirkan kapabilitas yang nggak kalah sama TV dengan harga yang jauh lebih mahal. Ya, jadi doi ini support Dolby Vision, ada MEMC, bingkainya ini metal. Apa lagi? Langsung aku jelasin ini ya, plus minusnya. Yang bikin aku happy adalah kaki-kakinya ini mudah untuk disekrup ya. Kalau TV Xiaomi yang dulu-dulu kan aku ngerasa nyekrupnya itu susah ya, ulirnya rada kurang rada seret ya. Jadi tangannya pegel buat muter-muter. Kalau ini dipasang disekrup gampang banget. Dan sekarang kaki-kakinya desainnya beda ya. Nggak kayak dulu kan, dulu di sini sama di sini, sekarang ada di tengah ya. Kemudian bezel layarnya juga tipis ya, ngikutin standar zaman now pada tipis-tipis bezelnya. Ya paling dagunya aja yang masih rada tebel ya. Yang lain juga gitu sih. Dan yang aku impress seperti yang aku bilang tadi, bingkainya ini metal. Bahkan permukaan bagian belakangnya mostly juga metal. Ada campur plastik dikit sih pada beberapa bagian ya, tapi mostly metal. Aku heran ya, Xiaomi baik hati banget ya dikasih body dengan permukaan kayak gitu. Ya, faedahnya buat ngapain metal-metal ya. Kalau dari segi tampilan dilihat dari jarak jauh gini sih nggak kelihatan itu metal ya. Tapi dari feel emang kelihatan lebih solid sih. Dan sekarang remote-nya ya, kalau dulu remote-nya simple minimalis, tombolnya cuma dikit, sekarang tombolnya jadi banyak banget ya. Ini remote-nya mana ya? Oke, remote-nya ini ya. Aku mengganggu kolor ya, sorry ya. Gak apa-apa deh, di rumah sendiri kok. Kok mati? Ya karena tombolnya banyak, sekarang aksesibilitasnya jadi jauh lebih meningkat. Banyak shortcut via tombol-tombolnya, tinggal dipencet aja. Ya sebenarnya emang lebih enak remote yang banyak tombolnya kayak gini sih, tapi ya konsekuensinya ukuran remote-nya jadi gede ya, jadi panjang. Taruh ya. Habis itu layar, jadi ini layarnya seperti yang bilang tadi, ukurannya 43 inch, resolusinya 4K, support Dolby Vision ya. Dolby Vision seperti yang kita tahu sekarang banyak yang supported ya, layanan streaming ya. Contohnya si Apple TV sama si Disney Plus ya. Jadi kalau konten-konten atau film-film yang pakai format tersebut ya bisa disetel di sini dengan semestinya ya. Dolby Vision bagi yang belum ngerti ya, singkatnya merupakan HDR yang sedikit lebih superior. Ya kalau mau cek filmnya ini support Dolby Vision atau enggak, biasanya ada infonya ya. Nah di sini ada tulisannya ya, Dolby Vision 4K. Oke. Dolby Atmos. Di sini tidak support Dolby Atmos sih. Supportnya Dolby Audio ya. Kenapa nggak sekalian Dolby Atmos? Mungkin pengen dijajal Dolby Vision-nya, kita coba puter ini ya. The Elephant Queen. Dia support Dolby Vision. Nah, semoga internetku tidak lemot ya. Oke, jadi ada logonya ini ya, Dolby Vision ya. Kalau supported bakal nongol tulisannya Dolby Vision. Anak gajahnya lari-lari lucu ya. Ya Dolby Vision kayak gini ya. Nah ini kalau untuk picture mode pas Dolby Vision-nya aktif, kita bisa milih ya, Dolby Vision Bright atau Dark. Aku suka yang terang-terang, jadinya yang Bright. Overall ya aku cukup puas sama kualitas layarnya, brightness-nya, kontrasnya, dan segala macamnya udah mumpuni lah. Nah kabar baiknya Smart TV ini juga support MEMC ya. MEMC itu adalah Motion Estimation Motion Compensation. Kalau diaktifin, maka visual yang bergerak akan tampak lebih smooth ya, seolah-olah berjalan pada frame rate yang lebih tinggi. Aku jajal ya, aku tunjukin caranya, yaitu untuk ngaktifin motionnya, masuk ke device preferences, picture, kemudian di sini ada motion smooth. Nah, kalau dimatiin ya di off ya, kalau dihidupin jadi smooth. Ya iyalah. Maksudnya di sini ada pilihan ya, ada clear, standard, atau smooth. Silahkan dioprek aja ya. Defaultnya di smooth. Jadi kalau diaktifin dan kita sedang nonton ini, maka kelihatan motionnya lebih smooth. Jadi nggak semua media visual kelihatan bagus sih motionnya kalau diaktifin ya.
Pada beberapa kasus malah muncul soap opera effect, so silahkan dimanfaatin aja sesuai kebutuhan. Enaknya ya diaktifin kalau lagi nonton film action atau lagi nonton sport ya, bal-balan olahraga atau apalah, karena kan banyak gerak-gerak ya. Dan sekedar info, fitur kayak gini biasanya hadir di Smart TV high-end, tapi entah kenapa juga nongol di Smart TV ini ya. Ini Smart TV harga cuma 4 juta dapat MEMC. Habis itu ketersediaan port-portnya ya terbilang komplit ternyata. Terdapat port Ethernet, ada optical out, ada input-input AV sama antena. Lalu ada sebuah audio jack, 2 buah USB 2 dan 3 buah HDMI. Ya, khusus untuk HDMI 2-nya udah support eARC ya, EARC. Jadi kepake buat mendeliver bandwidth audio yang lebih gede bila kalian pakai soundbar high-end misalnya. Nah, keluhanku adalah untuk HDMI nomor 1 kalau dicolok ke Xboxku, ke konsolku ini, entah kenapa tampilannya jadi kayak gini ya. Emang kayak gini atau emang ada something wrong ya? Yang punya TV yang sama tolong di komen aja ya, aku juga penasaran sebenarnya ya. Dan kalau aku lihat di buku manual TV-nya ternyata untuk ke konsol dicoloknya ke HDMI 2-nya itu ya, yang ada EARC-nya ini. Dan setelah aku pindah ke HDMI yang itu, tampilannya jadi normal. Dan nggak puas sampai di situ, aku cek juga kompatibilitasnya di ini ya, di toolnya Xbox ya. Jadi untuk Xbox apakah support Dolby Vision, HDR dan kawan-kawannya? Kita cek ya. Nggak ada salahnya dicek. Oke, masuk ke mana nih? 4K TV detail. Kok banyak yang tidak support. Jadi lihat ya, baca ya. Nah, ternyata kudu ngaktifin dulu tipe HDMI-nya ya. Untuk ngaktifin, pastiin sebelumnya, nah ini HDMI kontrolnya harus pada posisi off kayak gini ya. Kalau di on-in, kita nggak bisa ngakses kulik-kulik ke dalam. Pencet ini ya, pencet set ini ya, ada tombol set dipencet, maka akan muncul ini ya. Jadi kalau si isinya tadi masih aktif, ini nggak bakal muncul ya. Masuk ke ini ya, HDMI mode ya. Nah, di sini ada tulisan HDMI 1,4, 2,0 sama 2,1. 2,1. Tinggal dipilih aja, kalau kalian punya konsol next gen biasanya di 2,1 sih. Oke, udah di set. Dan sekarang kita balik lagi ke setting tadi. Dan kita lihat sekarang banyak centang birunya ya. Tadinya kan cuma putih sama merah ya. Oke, sekarang baru support HDR, ini itu segala macam, warna-warnanya, bit, bla bla bla, Dolby Vision, ini itu segala macam. Ya kenapa secara default nggak di set aja ke HDMI 2 atau 2.1 secara otomatis gitu ya? Itu kan jadinya kalau untuk orang awam mungkin nggak ngerti, malah dikiranya abal-abal ya HDMI-nya ya, padahal enggak. Dan sekedar info, untuk HDMI 2.1 tentu menawarkan bandwidth yang lebih gede daripada HDMI sebelumnya, sehingga support resolusi up to 8K di 60Hz serta 4K di 120Hz. Tapi kan refresh rate TV ini cuma 60Hz ya, dan resolusinya juga 4K kan, bukan 8K ya. TV 8K juga masih sangat jarang ya, cuman yang high-end aja biasanya ya. Jadinya ya menurutku kehadiran HDMI 2.1 di sini jadi sedikit mubazir. Jadi si Xbox Series S ini kan support game ini ya, FPS boost ya, up to 120 FPS, dan aku jajal di sini dengan kabel HDMI 2.1 juga ya, kabel HDMI yang supported. Tentu kagak optimal bila ditampilin di layar yang refresh rate-nya 60Hz ya, kudunya layarnya juga 120Hz ya. Tapi TV dengan refresh rate 120Hz harganya menyentuh puluhan juta ya, di atas 20 ya, atau di atas 30. Mahal ya. Nah ini cuma 4 juta, jadi ya bisa sangat dimaklumi lah. Walaupun begitu, buat gaming konsol untuk standarku ini udah nikmat banget ya, udah PW. Nah, konsol di 60 fps sudah sangat layak, toh TV ini juga mendukung Dolby Vision sehingga secara visual kelihatan lebih eye candy dynamic range-nya. Dan sekarang beralih ke ini ya, ke antena ya. Zaman now adalah zamannya TV digital. Doi udah support ini ya, TV digital sama analog pastinya ya. Kita coba setel TV. Masuk ke TV ya. Ya ini aku pasang antena digital indoor sih. Cuman aku cantolin di atas meja ya. Silau banget. Kurangin dikit ya. Apa jadinya brightness-nya?
Oke, cukup ya 25 ya. Kita coba pergi. Oh, ini ada analog ya, analognya. Kita jajal analognya ya. Ya, analognya Broad ya. Makanya pakai TV digital dong. Pakai digital tentu enak ya, nggak usah pasang antena tinggi-tinggi udah dapet tampilan yang HD ya. Ketawa itu berkah. Lo mau poin? Ya gitulah. Dan sekarang bicara soal performa. Dulu aku ngeluh bahwa Smart TV Xiaomi yang pertama kali aku review waktu itu ya, yang 55 inch terasa lemot, tapi akhir-akhir ini performanya jadi better sih setelah dapat sistem update ya. Aku juga heran ya. Tapi kalau di sini dari awal aku unboxing performanya udah enak ya. Buat navigasi ke sana ke sini tidak terasa lemot, minim banget loading ya. Ya loading masih ada sih, maksudnya minim apa ya kata yang tepat, minim starter ya. Dan TV ini tentu pastinya dilengkapi dengan apa jenis patch wall ya, custom launchernya Xiaomi ya. Mau lihat custom launchernya mungkin aku buka ya. Di sini ada tombolnya, ada tulisan Mi, dipencet aja. Nah, custom launchernya kayak gini tampilannya, intinya merupakan ya seperti portal dari berbagai macam layanan streaming yang ada ya. Jadi kita mau nyari-nyari film, istilahnya apa ya kata yang tepat ya, all in one di sini lah. Tapi kebanyakan dari catch play ya. Dulu perasaan macam-macam deh. Aku sendiri prefer navigasi via launcher Android bawaan aja ya. Menurutku lebih intuitif lah. Oke, Xiaomi TV A2 43 inch. Kadang aku nggak habis pikir ya, Smart TV 4 juta dikasih fitur kekinian kayak gini. Fitur kekinian ya ada Dolby Atmos tadi, kemudian ada MEMC, HDMI-nya juga 2.1 walaupun ya rada mubazir. Tapi ya lumayan lah ya, it's a nice thing to have. Habis itu bingkainya metal ya. Walaupun ya nggak kelihatan secara visual sih, tapi dari segi feel ya tentu lebih solid ya. Ya, apakah ada yang lebih murah dengan fitur yang serupa? Ya, menurutku ini sangat worth it lah. Cuman 3,999 juta. Kembali 1000 ya. 4 juta kembali 1000. Dan mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana dengan durabilitasnya, pemakaian jangka panjang? Harganya murah, jangan-jangan ada sesuatu yang bla 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 ya, gimana? Ya aku cerita dari pengalamanku aja ya. Aku pakai Xiaomi TV, aku pakai 2 TV sampai sekarang juga masih aku pakai ya. Terutama yang 55 inch aku taruh di ruang tamu buat Netflix and chill sama bojoku ya. 2 tahun ini selama menggunakan aku nggak pernah ngalamin masalah yang aneh-aneh sih. Dan aku harap hal tersebut juga sama di sini ya. Ini baru aku pakai semingguan. Ya mungkin kalian punya pengalaman yang beda atau pengalaman yang sama, silahkan di-share aja. Ya segitu aja reviewnya. Subs juga channelku yang baru aku bikin ya, Pengabdi Apple. Silahkan di subs bagi kalian para Apple fanboy ya. Kalian demennya produk-produk Apple ya, channel tersebut bakal fokus bahas produk-produknya Apple. Kalau di sini channelnya gaduh-gaduh ya, bahasnya macam-macam. Dan follow juga IG-nya ya. Terima kasih.